Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Penyegelan ini dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan 3 buah kapal dan 1 buah speedboat, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan waktu 20 hari agar pagar yang dibangun sejak Agustus ini untuk dibongkar. Jika tidak, akan diberi sanksi. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kami waktu 7 kilo itu sudah kami melakukan pemeriksaan gitu kan. Kita sampaikan siapa pemiliknya belum ada. Tahu-tahu akhir tahun kita dapat berita sudah segini. Ya, terpaksa kami segel dan tindakan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah dalam hal ini. Hentikan dulu, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau dulu 7 aja bisa nambah jadi 30. Kalau ini tidak kami hentikan dulu, mungkin akan nambah lagi, bisa berapa puluh lagi. Kami belum tahu. Jadi yang tentunya yang punya niat itu yang tahu. Ya, selama kami belum menemukan penanggung jawabnya, kita belum tahu. Kami sedang berada di Kampung Nelayan Mauk dan kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana penampakan dari pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentangi Kabupaten Tangerang. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo menelusuri lokasi pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Jarak dari pesisir pantai ke lokasi pagar misterius terpanjang sangat dekat, hanya kurang dari 2 km. Kami sudah bisa melihat pagar bambu setinggi 10 meter terpasang mengelilingi perairan. Informasi yang kami dapatkan dari nelayan dan warga sekitar, pagar ini sudah terpasang hampir setengah tahun. Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini lebih dekat penampakan dari pagar laut. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar 4 meter kedalamannya ke bawah gitu, panjang dari bambunya. Ini terbuat dari bambu, ada kain jaring yang menutupi bagian atas. Kemudian dari sini saya lihat juga ada anyaman bambu begitu ya, yang kemudian menutupi dari rangkaian bambu-bambu ini yang kemudian menjadi sebuah pagar laut. Ini tentu sebagian saja dari pagar laut yang kemudian dibangun secara misterius. Kita belum tahu siapa yang membangun ini dan kemudian atas izin siapa kemudian pagar ini juga dibangun. Dan untuk para nelayan mengeluh dengan keberadaan pagar misterius. Pasalnya, nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan sehingga menambah biaya operasional. Sebenarnya dampak dari pagar laut ini ke keseharian Bapak sebagai nelayan? Ya kan dampaknya itu. Jadi harusnya kan akses ini lebih dekat. Paling ngabisin solar paling 1 liter 2 liter. Sekarang itu harus ngabisin solar 5 liter nyampe 10 liter. Dampaknya ke biaya atau ongkos ini ya, perjalanan untuk menggunakan solar begitu. Nebar jaring nelayan di sini, Mbak. Dari ujung sono ke ujung sono itu nelayan nebar jaringnya. Semenjak ada pematokan ini, jadi nelayan itu susah nyari hasil di pinggir itu. Jadi larinya ke tengah. Itu sih cukup. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tangerang Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar laut tersebut jika terbukti melanggar. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal STKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut.
Keberadaan pagar laut misterius terungkap setelah adanya laporan dari nelayan pada Agustus 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Banten bersama polisi khusus dan tim gabungan pernah mengecek keberadaan pagar laut ini pada September 2024 dan ditemukan bahwa pemasangan pagar tidak punya izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Tim Liputan Kompas TV. Buntut dari pemasangan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menyebut DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daniel meminta pemerintah mengusut dan memberikan sanksi siapa sebenarnya pihak yang memasang pagar laut tersebut. Kita mengapresiasi bahwa pemerintah Presiden dalam hal ini melalui KKP telah melakukan tindakan secepat, tindakan tegas ya, telah melakukan penyegelan. Dalam waktu dekat kita akan mengagendakan untuk memanggil KKP ke dalam suatu raker untuk memberikan penjelasan lebih detail untuk memastikan tidak ada tindakan yang di luar hukum, apalagi memagari pantai tanpa perizinan yang bisa mengganggu aktivitas nelayan. Lebih lengkap terkait penyegelan pagar laut misterius tak berizin di perairan Tangerang, Banten, kita terhubung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat petang, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sakti. Jadi kalau dari temuan KKP, pagar laut itu ada izinnya atau enggak, Pak? Tidak ada. Jadi begini ya, setelah ini menjadi rame-rame begitu, tentu kami menurunkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan untuk melihat apa yang terjadi, apakah ada izin atau siapa yang memasang dan seterusnya begitu ya. Tapi yang pasti tidak ada, karena kalau ada izinnya itu dipasang di situ bahwa dia telah mendapatkan izin KKPRL dan dipasang di situ. Dan itu karena tidak ada, langsung dilakukan tindakan penyegelan. Dan itu memang sesuai dengan prosedur kami. Begitu. Nah selanjutnya nanti tentu kita akan melakukan penelusuran, kira-kira siapa yang memasang, lalu miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya. Karena seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu. Pak, tapi kalau misalnya memang sudah ditemukan tidak ada izin, kenapa prosedurnya disegel dulu, kemudian menunggu 20 hari baru dibongkar? Kenapa nggak langsung dibongkar? Atau prosedurnya kayak gimana sih, Pak? Iya begini, kan ini kan kita belum tahu siapa yang punya. Kan begitu, prosedurnya harus kita teliti, kita kita telusuri, kita tanya dulu siapa yang punya. Kalau misalnya seperti kayak pembangunan pelabuhan kan ada. Ya, perusahaannya siapa dan seterusnya, langsung kita segel. Dan kita memang prosedurnya gitu, harus kita segel dulu, tidak bisa langsung main cabut, kan nggak boleh. Karena itu kan propertinya orang yang memasang di situ kan juga mengeluarkan pembiayaan dan seterusnya. Tapi ketika dia melanggar, kita akan denda administratif dan seterusnya, dan kita segel dan seterusnya, begitu. Nah, artinya kalau tidak ada izin ini, kemungkinan sanksi yang bisa diberikan hanya administrasi atau ada sanksi lain, Pak, yang mungkin juga dijatuhkan? Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan, seperti itu. Jadi seperti kita lakukan denda administratif, dan tentu harus pengembalian seperti semula, seperti kita minta kepada yang bersangkutan untuk kemudian membongkarnya, begitu. Pak Sakti, warga juga meyakini ada backingan yang terlibat dalam pemasangan pagar laut ini. Ini termasuk dalam temuan KKP nggak? Wah, kita belum menemukan itu, ya. Tapi kita tentu sesuai dengan kewenangan kita akan meneliti, kemudian mencari dan seterusnya gitu. Kita akan bertanya kepada warga, siapa yang memasang dan seterusnya. Bisa jadi juga para nelayan barangkali, ya kita nggak tahu juga gitu ya. Untuk tapi yang kita tahu kan nelayan sendiri mengeluh karena mereka menjadi lebih jauh, jadi menjadi lebih mahal gitu. Artinya kan bisa jadi bukan nelayan. Ya, kita sedang menelusuri soal itu.
Pak Sakti, tapi kan ini sudah dipasangnya dari Agustus kurang lebih. Tidak ada izin, kemudian juga cukup mengganggu aktivitas melaut dari nelayan. Kenapa baru sekarang? Atau memang tidak ada laporan atau kenapa, Pak? Ya, laporan secara resmi kepada kita belum. Tetapi kemudian setelah terjadi keresahan, tentu kita melakukan penelusuran apa yang terjadi. Kan bisa jadi orang memasang di situ tapi sebetulnya mereka punya izin. Nah, itu kan tidak boleh sembarangan juga kan. Kita kan sebagai sebagai aparat negara yang mengawasi itu tentu kita tidak bisa sembarangan. Jadi ketika kita tahu bahwa ini adalah ilegal, baru kita berikan tanda itu dengan cara penyegelan apapun, siapapun, ya tentu nanti kita akan bisa tahu siapa yang punya dan seterusnya begitu. Pak, tapi ini membentang 30 km, titik awalnya sampai titik akhirnya tuh di mana, Pak? Titik awalnya itu di wilayah Tangerang dan DKI, ya. Jadi sebentar, saya nggak tahu persis titik awalnya karena saya belum menuju ke lokasi. Itu di Kecamatan Kronjo, Kronjo ya, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Patu Haji dan Teluk Naga. Teluk Naga itu kecamatannya. Ya. Itu ada 6 kecamatan kurang lebih. Dan kemudian nelayan yang terdampak itu ada 3.800-an, 3.888, dan kemudian ada penangkar, ada juga itu penangkar kerang ya, ada sekitar 500-an. Begitu. Pak, ini tapi lokasinya dekat sama PSN PIK. Saya tidak dapat data yang tepat apakah itu berdekatan atau kemudian di dalam PSN-nya gitu ya. Kita sedang melakukan pendalaman. Artinya dugaan ini juga terkait dengan reklamasi, itu sudah ditemukan juga? Belum, kita sedang melakukan pendalaman. Jadi baru kemarin saya perintahkan kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan tentu butuh beberapa waktu ya untuk kemudian kita bisa mendalami, karena kan tidak ada nama perusahaan, tidak ada orang yang menjaga dan seterusnya. Tentu kita melakukan pendalaman. Setelah itu nanti kita bisa saja untuk kita sampaikan kepada publik bahwa milik seseorang dan seterusnya, dan kemudian kita bisa panggil dan seterusnya, lalu kita lakukan tindakan-tindakan yang semestinya. Pak Sakti, tapi biasanya kalau orang menanamkan pagar laut apalagi sampai 30 km, biasanya itu untuk apa, Pak? Ya kita belum tahu. Artinya ini memang temuan baru, Pak? Iya, kita belum tahu ya. Jadi saya bisa sampaikan bahwa seluruh kegiatan di ruang laut, kegiatan pembangunan di ruang laut, entah itu menggelar pagar bambu atau menggelar apapun atau melakukan kegiatan pembangunan, bagi kami telusuri apabila tidak ada izinnya maka kami hentikan gitu. Dan itu sudah kita buktikan kemarin, publik juga sudah tahu, media sudah tahu, kita hentikan di situ. Lalu tahapan berikutnya tentu kita lakukan pendalaman, siapa yang melakukan ini dan seterusnya sampai kemudian kita bisa tahu. Setelah kita tahu, kita akan sampaikan juga kepada publik dan kemudian kita lakukan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang kami miliki. Begitu. Pak, untuk mendalami siapa yang memasang pagar laut itu, motifnya juga apa? Di tahapan penyelidikan KKP sudah memeriksa siapa saja, Pak? Kita sedang menyebar, jadi saya belum dapat laporan dari Direktur Jenderal PSDKP, tapi saya sudah minta ke Dirjen untuk melakukan itu, dan Dirjen punya prosedur-prosedur dan punya awak-awak untuk kemudian juga melakukan pendalaman-pendalaman itu. Siapa yang dipanggil, siapa yang diperiksa, dan seterusnya. Saya belum dapat. Beri kami waktu untuk itu. Rencananya Komisi 4 DPR RI juga kan akan memanggil Kementerian Pak Sakti. Itu sudah ada informasinya, Pak? Sudah koordinasi akan apa saja yang disampaikan ke DPR? Belum, tapi tentu pasti kalau kami dipanggil dalam waktu dekat juga kami akan sampaikan hal yang sama seperti yang kami sampaikan kepada Kompas malam sore ini. Tapi kalau beberapa hari lagi atau beberapa waktu lagi setelah kami mendapatkan data yang komplit, pasti kami akan sampaikan yang kami dapatkan begitu. Oke, penegasan Pak, artinya untuk siapa yang memasang masih
belum diketahui dan tapi akan disampaikan kepada publik ya Pak? Pasti. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan. Oke. Pak Sakti Wahyu Trenggono, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat petang. Selamat petang.